Kadang dunia hiburan yang penuh gemerlap bisa terasa gelap. Ketika empati mulai hilang dan yang tersisa hanyalah sensasi. Inilah yang membuat Deddy Corbuzier meledak bukan karena drama, tapi karena rasa kemanusiaan. Beberapa hari terakhir, nama Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano kembali jadi sorotan publik. Namun kali ini bukan karena kolaborasi, bukan pula karena prestasi, melainkan karena rasa kecewa. Dalam sebuah video yang ia unggah di media sosial, Deddy menumpahkan kekesalannya pada pihak yang dianggap telah menyalahi etika dalam memberitakan kondisi kesehatan sahabatnya, Vidi Aldiano. Ini video gue buat ya, untuk media-media, atau oknum, atau apalah, yang gak lagi punya akhlak. Ini tentang Vidi Aldiano. Vidi itu teman gue. Vidi itu sahabat gue, saudara gue, dan gue sayang sama dia, oke? Ujar Deddy dengan nada tegas namun penuh emosi. Ia menuding ada media yang melakukan wawancara dengan dokter yang bahkan bukan penangan langsung Vidi, namun berani berkomentar seolah tahu segalanya. Kemarahan itu muncul tak lama setelah Vidi sendiri menulis curhat di Instagram story-nya. Ia mengaku mulai kena mental karena pemberitaan yang tidak akurat tentang kondisinya. Yang gue bahkan gak diinterview, tapi media bikin kesimpulan sendiri. Ada juga yang wawancara dokter yang gak ada hubungannya sama gue, ucap Deddy Corbuzier dengan kecewa. Bagi sebagian orang, itu mungkin cuma berita. Tapi bagi seorang pejuang kanker seperti Vidi, berita yang salah bisa terasa seperti luka baru. Ia sudah cukup kuat menghadapi penyakit di tubuhnya, tapi kali ini yang ia hadapi adalah ketidakadilan di ruang publik. Dalam videonya, Deddy menyuarakan hal yang seharusnya jadi refleksi bagi kita semua tentang betapa pentingnya tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi. Kok bisa-bisanya ada beberapa media yang dengan sengaja wawancara dengan dokter yang bahkan mungkin bukan dokternya Vidi, bahkan mungkin nggak tahu tentang keadaan Vidi, lalu diminta untuk menjawab sebuah keadaan penyakit. Keluarlah kata-kata, sudah fatal lah, umurnya tinggal berapa bulan lah. Lalu dijahit dengan foto dan videonya Vidi gitu loh. What the? Are you nuts? Apa sih? Ucap Deddy menahan amarah. Dengan suara yang bergetar, ia menegaskan bahwa kondisi Vidi sebenarnya baik-baik saja. Gue baru dari rumahnya. Vidi sehat, lagi masa penyembuhan, lagi berusaha, lagi bahagia. Tapi berita hoax itu malah menjatuhkan semangatnya. Dan kalimat terakhir Deddy menampar keras dunia hiburan. Akhlak kalian di mana? Why? Akhlak kalian, moral kalian di mana? Bisa loh sejahat itu. Kalian mau bikin gosip, kalian mau bikin berita hoax, mau bikin apa? Mau ngatain saya kek, mau bikin berita, mau bilang saya kayak apa kek. Ini orang mencoba untuk menghibur satu Indonesia. Dengan semua keadaannya, mencoba dan lagi berusaha untuk sembuh dengan semua kemungkinannya. Dan gak ada satupun dokter yang mengatakan, gak ada dokter dia yang mengatakan umur dia tinggal berapa, atau lagi ngapain, atau tidak bisa sembuh. Gak ada dokter dia pun gak ngomong begitu. Dan kalian jahit. Kalian jahit dengan siapa dokternya yang bahkan Vidi tidak kenal. Ngeklaim. Kalian mau apa sih? Butuh uang gitu jadi wartawan? Gak cukup dari media kalian? Atau pamflet kalian maksa? Atau apa sih? What, you want to be diamond between all the coals? Because you think it shine like a diamond? Diamond doesn't shine. Diamond reflects on who you are. Dan kalian gak punya akhlak, gak punya moral. Gila kalian. Jahat. Jahat. Persahabatan Deddy dan Vidi bukan hubungan formal antar publik figur. Mereka sudah seperti keluarga, saling mendukung, saling menguatkan. Deddy tahu betul perjuangan sahabatnya itu. Ia tahu bagaimana Vidi tetap tersenyum di depan kamera, tetap berkarya, meski di balik layar ia sedang berjuang melawan kanker. Gue tahu anak ini kuat. Tapi jangan sampai kekuatannya diuji sama hal-hal yang gak perlu. Biarkan dia fokus sembuh, ucap Deddy menahan haru. Dan kata-kata itu bukan sekadar pembelaan. Itu suara hati seorang sahabat yang melihat temannya disakiti oleh sesuatu yang seharusnya bisa dicegah ketidakhati-hatian manusia lain. Setelah video Deddy viral, publik pun ikut bersuara. Kolom komentar media sosial dipenuhi dukungan untuk Vidi dan apresiasi untuk Deddy. Terima kasih Bang Deddy udah speak up. Kadang orang lupa di balik berita itu ada manusia yang lagi berjuang, tulis seorang netizen. Semangat terus Vidi.
Kamu kuat, kamu akan sembuh, komentar akun penggemar lainnya. Di tengah kebisingan dunia maya, ternyata empati masih hidup. Dan terkadang dibutuhkan satu suara lantang untuk mengingatkan kita bahwa rating dan klik bukan alasan untuk menginjak rasa kemanusiaan. Kini publik hanya berharap agar Vidi Aldiano bisa terus berjuang dengan semangat yang sama seperti selama ini. Ia bukan cuma penyanyi berbakat. Ia adalah seorang yang memiliki ketulusan, kekuatan, dan keteguhan hati. Perjalanan mungkin masih panjang, tapi cinta dan doa dari banyak orang kini mengiringinya. Dan Deddy Corbuzier telah membuktikan bahwa persahabatan sejati bukan hanya hadir di saat tertawa, tapi juga di saat dunia terasa tak adil. Semoga Vidi segera pulih, kembali tersenyum, dan kembali bernyanyi. Karena suara seindah dan setulus miliknya pantas terus terdengar, menginspirasi jutaan orang yang sedang berjuang dalam diam.